Dalam edisi ke-100 Safari Sedekah Jumat, Puja Ketarup Paguyuban Jawa Nusantara Bersatu kembali berbakti sosial memberikan paket sembako bagi 27 warga lansia kurang mampu, duafa, di lingkungan 6 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Minggu siang tanggal 28 Juli tahun 2024 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Turut berhadir dalam acara yang penuh makna yang diisi dengan tausiah yang dibawakan Al-Ustadz Haji Zulfikar tersebut, masing-masing Ketum Puja Ketarup Hermawan SHMH didampingi Sekjennya Iskandar Hasibuan SE. Pembina Srikandi Puja Ketarup Nina Kesumawati SS, Ketua Srikandi Puja Ketarup diwakili Bu Eli Sinaga, Ketua DPD Puja Ketarup Kota Medan Dodi Permana, Panglima Satgas Puja Ketarup Zulkarnain Lubis, Ketua DPD Paluta Ismail Marzuki, para pengurus PAC Puja Ketarup di sejumlah daerah lainnya, serta puluhan warga sekitar kantor pusat DPP Puja Ketarup di lingkungan 6 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli. Sebelum acara pembagian paket sembako pada warga kurang mampu lanjut usia, lansia, diisi dengan tausiah dibawakan Ustadz Haji Zulfikar. Dalam tausiahnya Ustadz Haji Zulfikar SAG memaparkan betapa pentingnya dan mulianya orang yang bersedekah, ibarat menanam satu biji maka akan tumbuh pohon membuahkan ribuan biji. Kegiatan memberikan sedekah pada hari ini semoga dapat membukakan pintu keberkahan bagi keluarga Ketum Puja Ketarup dan menjadi amal jariah berlandaskan niat tulus dan ikhlas dalam merangkul masyarakat dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat Puja Ketarup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan hidayahnya pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar, jalan yang diberikan nikmat oleh Allah. Pesan Ustadz Haji Zulfikar. Dan saya yakin juga bahwa ketika Bapak Ibu yang diberikan bantuan hari ini, saya yakin bahwa dari setiap lisan-lisan kita akan mengalir doa. Betul nggak? Apa yang kita doakan Bapak Ibu? Ayo. Rezeki siapa? Jadi doa itu akan mengalir, ya. Saya sehat ya Pak, rezekinya berkah ya Pak, kan gitu tuh. Coba. Jadi sebenarnya kalau kita bersedekah itu balasannya itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang diberikan. Luar biasanya itu sedekah. Ya. Nah, apalagi manfaatnya banyak. Nanti di akhirat, kata Allah, ada 7 golongan manusia yang tidak akan mendapatkan naungan kecuali 7 golongan. Satu di antaranya adalah mereka yang memberi dengan tangan kanannya dan tidak tahu tangan kirinya. Artinya apa? Memberinya dengan ikhlas. Dan saya yakin bahwa pemberian hari ini ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Dia mengatakan ini bukan karena ria. Karena memang kebaikan itu boleh ditunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apa saja nikmat yang diberikan kata Allah, maka kabarkan kepada orang lain. Artinya apa? Boleh dikabarkan, boleh ditunjukkan. Dengan tujuan apa? Memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama dengan kita. Ya, jadi kalau ikhlas ada naungan yang Allah berikan nanti di akhirat. Di antara 7 golongan itu adalah mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Apalagi manfaat sedekah, memanjangkan umur, memanjangkan usia. Karena biasanya doa kita kan begitu. Murah rezeki, panjang umur itu, panjang umurnya Pak, murah rezekinya, sehat-sehat, gitu kan? Apa manfaatnya apalagi? Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari mara bahaya. Kita nggak tahu nih, ya, apa yang terjadi di masa akan datang. Tapi alhamdulillah dengan sedekah yang mungkin tak pernah kita ingat-ingat, tapi kemudian dengan keberkahan sedekah itu Allah jauhkan kita dari musibah, baik yang kecil ataupun yang besar. Allah yang menggerakkan, misalnya berkendara, kalau seandainya terus bakal kecelakaan, tapi entah bagaimana Allah gerakkan hati kita belok kanan misalnya, asli belok kanan, nggak jadi kecelakaan. Allah yang punya kuasa. Dan keberkahan sedekah itu Allah hindarkan kita dari semua keburukan apapun itu. Tidak hanya kecelakaan, sakit, wabah, dan seterusnya. Ya, dan kemudian sedekah ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Yang akan terus pahalanya mengalir. Mungkin beliau tidak pernah menghitung berapa orang yang dibantu. Ya, nggak pernah menghitung. Udah, kalau sudah dibuat sudah.
tak pernah diingat-ingat lagi. Tapi saya yakin bahwa dari sekian banyak orang yang sudah dibantu itu, saya yakin masih ada dalam ingatan mereka, dalam doa-doa mereka itu menyelipkan nama orang yang pernah membantu. Ya Allah, itu udah lama nih, bahkan kita pun yang ngasih udah lupa, tapi orang yang dibantu itu masih ingat terus tuh. Boleh jadi ketika pemberian hari itu adalah saat yang paling dimana ia butuhkan sekali. Sembako misalnya, Allah yang udah habis ini beras, nggak tahu lagi mau kemana, mau cari pinjaman udah malu misalnya. Tetangga udah pada tahu, nggak tahu mau kemana lagi. Saudara-saudara nggak ada yang mau bantu. Dolangannya atas izin Allah dapat hari ini misalnya. Coba, gimana perasaan kita? Masya Allah, bantuan yang Allah datangkan lewat tangan beliau gitu. Itu akan menjadi sebuah kesan tersendiri yang akan terus kita ingat. Ketika mungkin ada tetangga kita nggak peduli, ada saudara kita mungkin nggak peduli lagi sama kita, tapi dia bukan siapa-siapa gitu kan, datang bantuan sama kita. Dan itu punya kesan tersendiri yang insya Allah dari lisan orang yang dibantu itu akan terus mengalir. Ada doa yang terus dipanjatkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu mungkin gak lama-lama. Saat diwawancarai, Ketum Puja Ketarup Hermawan SHMH mengatakan, Bapak Ibu, saya sebagai warga baru di sini, atas nama saya sering dipanggil Heri, dan nama sebenarnya saya Hermawan. Saya suaminya dari Ibu Nina Kesumawati. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami tinggal di sini berjalan sudah mau 2 tahun, mau 3 tahun. Alhamdulillah kami mengundang Bapak Ibu dalam perjalanan DPP Puja Ketarup yang hari ini berkantor di kediaman kami. Mana tahu Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan kami di kampung ini, di lingkungan ini ada ketersinggungan. Kami mungkin mempunyai anggota, mungkin ada naik kendaraannya, mungkin ada gayanya, atau ada kira-kira sopan santunnya. Kami melaksanakan kegiatan di sini kurang kami pada tempatnya. Pada hari ini Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami berdiri di sini atas dasar kebersamaan, paguyuban, bukan dikarenakan kemauan dari diri sendiri. Kami Bapak Ibu mendirikan Puja Ketarup ini untuk mengguyupkan masyarakat Jawa keturunan dengan keturunan suku yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Sekjen tadi Bapak Iskandar, beliau itu Bapak Ibu Jawa campur persilangan dengan suku Batak. Jadi Jawa dengan orang bermarga. Di Puja Ketarup kami menerima Bapak Ibu Jawa dengan suku Karur, Jawa dengan suku Mandailing, Jawa dengan suku Jawa, apalagi Bapak Ibu Jawa dengan suku ada lagi Bapak Ibu? Ya, Batak, ada Banda Aceh, ada Padang, ada Kalimantan. Di sini kami mengguyupkan dalam kesatuan yang namanya Puja Ketarup yang berbineka tunggal. Alhamdulillah Bapak Ibu, perjalanan kami sudah mau hampir 2 tahun. Tadi Sekjen menyampaikannya agak sedikit keliru. Kami dari tahun 2022 sudah berdiri. Pastinya waktu itu kami berjalan belum ada SK-nya, ya Bang Jul, belum ada SK, belum dapat SK, tapi kami sudah jalan pelan-pelan. Jadi kami sama Bu dengan Puja Kusuma, kami sama dengan FKWJ, kami sama dengan Panjawa, kami sama Bu. Kami sama dengan Joko Tingkir, ini kami sama. Nah, barulah hadir yang baru ini Puja Ketarup. Puja artinya paguyuban Jawa, Ketarup keturunan. Keturunan Rup itu yaitu keturunan Nusantara bersatu. Artinya Bu, paguyuban Jawa, keturunan Jawa yang berada di Nusantara ini wajib disatukan Bu.
untuk membentuk suatu kekuatan bahwasannya suku Jawa itu kearifan dan untuk imajinasi, untuk yang namanya pengetahuannya harus lebih ditingkatkan. Bu, kita sedih Bu, saya dengar kalau orang Jawa kerja di luar negeri itu hanya jadi batu. Betul ya Pak? Sedih kita Bu. Kita jauh-jauh, iya, kalau bahasa Jawanya batu. Kita jauh-jauh Bu, berangkat ke Malaysia, kita ke Kamboja, kita di sana hanya bekerja sebagai batu. Itu sedih. Karena apa? Karena tidak ada paguyuban Jawanya yang bisa merangkul, menaikkan harga dan diri dari suku Jawa tersebut. Maka daripada itu Bu, insya Allah doakan kami Bapak Ibu, doakan kami semua agar kami cita-cita kami dapat membentuk Pujaketarub di 38 provinsi se-Indonesia. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kami bisa berjalan dengan 38 provinsi, berarti kami nanti akan mempunyai kantor di IKN, kantor pusatnya di Kalimantan. Itu kalau jadi kita pindah ke IKN, betul ya Bu? Iya. Alhamdulillah, sekali lagi Bapak Ibu, arogansi yang kami lakukan, tata krama, tingkah laku kami di lingkungan ini, silah kami yang tidak pada tempatnya, saya mewakili Bapak Ibu kepada seluruh masyarakat khususnya lingkungan 6, saya memohon maaf sebesar-besarnya karena kami sering mengadakan rapat di kediaman kami ini. Bisa dimaafkan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pastinya Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena nanti ada tausiah dari Bapak Ustadz yang menjadi pegangan kami Bapak Ibu. Kami sudah melaksanakan, bukan ria Bapak Ibu, hanya ingin menyampaikan setiap Jumat kami berjalan dari rumah satu ke rumah yang lain. Ada yang sakit Bapak Ibu, selama kami berjalan, maaf Bapak Ibu, ada yang kami jumpai hari Jumat, maaf Bapak Ibu, besok yang meninggal Bapak Ibu, ada. Karena yang kami jumpai Bapak Ibu orang-orang yang sakit, bukan orang yang senang Bapak Ibu. Yang kami datang ini orang-orang yang susah. Maaf Bapak Ibu, ada juga saya menceritakan sedikit, rumahnya itu nggak ada atapnya Bapak Ibu. Itu terjadi di mana Bapak Ibu? Di Angkaran Perak. Rumahnya Bapak Ibu diganjel Bapak Ibu, tepas, masih ada rakyat kita, masyarakat kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Saya sedih Bapak Ibu, istri saya nangis, saya apalagi nggak sanggup saya memberikan bantuan paket sebagusnya Bapak Ibu. Bagaimana nasib mereka? Rumahnya Bu diganjel Bapak Ibu. Gimana kalau kena angin? Selesai. Masih ada Bapak Ibu. Ada kami juga datangi di daerah Medan Labuan Bapak Ibu. Dia kerjanya pemulung Bapak Ibu. Tinggalnya hanya di satu Bapak Ibu. Rumahnya itu cuma tanah Bapak Ibu. Dia tidur dengan anak-anaknya dengan menggunakan karpet aja Bapak Ibu. Mamanya di situ, anaknya 5 di situ, semuanya kumpul di rumah itu Bapak Ibu. Sedih Bapak Ibu. Alhamdulillah saya menegur kepada pemerintah daerah setempat, khususnya kepada pelaku usaha sosial. Ya Bapak Ibu, masih banyak nantinya Bapak Ibu yang kami rasakan, masyarakat kita yang masih kehidupannya Bapak Ibu masih di bawah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita masih bisa berlindung dengan tetesan hujan, kita masih bisa berlindung dengan teriknya matahari. Tapi Bapak Ibu, masih banyak keluarga-keluarga kita yang
Kalau hujan dia langsung menerima air hujan tersebut Bapak Ibu. Itu kami rasakan Bapak Ibu di edisi Safari Sedekah Jumat yang terakhir ini sangat diskat sekali Bapak Ibu. Yang 95, 96 banyak kami menemukan hal-hal seperti itu. Maka daripada itu Bapak Ibu, mungkin inilah keberkahan yang Allah berikan kepada kami. Amin. Inilah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Puja Ketaruk. Alhamdulillah Puja Ketaruk diberikan tenaga, diberikan rezeki, diberikan pikiran, dan akhirnya dia bisa besar sampai ke 33 kabupaten total se-Provinsi Sumatera Utara. Tanpa bantuan Tuhan Bapak Ibu, tanpa bantuan Allah Bapak Ibu, kami sulit untuk melakukan Bapak Ibu. Begitu kami tawarkan Puja Ketaruk di daerah Bapak Ibu, langsung mereka terima tanpa mereka berpikir, karena kemuliaan dari Puja Ketaruk sudah melaksanakan kegiatan Safari Sedekah Jumat. Keberkahan dari Allah sudah kami terima Bapak Ibu, tinggal kebesaranlah yang akan kami tunggu. Semoga cita-cita saya dapat terwujud untuk membentuk Puja Ketaruk di 38 provinsi se-Nusantara Republik Indonesia. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya mungkin Bapak Ibu melihat keluarga kami, mungkin ada rasa kesombongan, mungkin ada rasa keangkuhan dari luar sana, tapi kami tidak seperti itu Bapak Ibu. Kami welcome buat warga lingkungan sini. Bagi siapapun Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi, ingin bertanya tentang Puja Ketaruk, kami persilakan dengan pintu selebar-lebarnya, khusus untuk lingkungan kita ini Bapak Ibu. Maka daripada itu saya mengucapkan maaf, beribu maaf. Perjalanan kami ini Bapak Ibu dengan niat ketulusan, niat hati bersih kami, bahwasannya kami hidup dan tinggal di lingkungan ini ingin bersatu kepada Bapak Ibu, ingin menyatukan bersama masyarakat kita semua di sini. Kalaulah ada jarum yang patah Bapak Ibu, janganlah disimpan di dalam peti. Kalaulah kami ada ucapan kami yang salah dan menyinggung perasaan Bapak Ibu, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Alhamdulillah.